tembakan jarak jauh. Oh, gagal. What a game. Pelita Jaya. Welcome to final. Pelita Jaya Bagri Jakarta. Satria Muda ditumbangkan oleh rival abadinya yaitu Pelita Jaya pada semifinal IBL 2023. Mungkin kalian biasa aja karena tim yang mengalahkannya adalah tim hebat juga. Tapi gue kasih tahu satu rahasia, yaitu kekalahan mereka kali ini berbeda. Dan mungkin ada satu tanda-tanda perubahan besar di IBL yang akan terjadi. Mendengar kata Satria Muda, kalian pasti berpikir tim ini adalah langganan juara di IBL, bukan final saja. Dari 18 kali kompetisi IBL diadakan sejak 2003, Satria Muda sudah juara 11 kali. 11 kali. Ini bukan tim langganan final lagi, ini sudah dinasti. Tim terdekat di bawahnya adalah Setapak Jakarta yang 5 kali juara, yang timnya sudah bubar. Tapi mari kita lihat dulu, apa sih penyebab tim ini bisa tiba-tiba hancur di IBL 2023? Padahal dari sisi barisan pemain, ya nggak banyak yang berubah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Oh ya, gue beri disclaimer dulu. Pertama-tama, video ini bukan buat menjelek-jelekan Satria Muda, tapi mungkin lebih ke video apa adanya berdasarkan fakta statistik, dengan harapan Satria Muda sendiri bisa lebih baik lagi musim depan. Buat fans Satria Muda, mungkin video ini bakal agak sensitif buat kalian. Jadi kalau baperan ya skip aja. Oke, lanjut. Kalau kalian tanya kapan terakhir Satria Muda tidak masuk final, jawabannya adalah 7 tahun lalu. 7 tahun lalu yaitu 2016. Sebenarnya totalnya, dari 18 kali final IBL diadakan sejak 2003, Satria Muda sudah masuk final sebanyak siap-siap ya dengernya, 16 kali. 16 kali. Hanya 2 musim saja yang tidak, yaitu pada 2013 dan 2016. Kalau ditambah musim ini jadinya 3 kali. Kita next ke alasan kenapa Satria Muda dalam tanda kutip hancur di musim ini. Tembakan. Jujur harus gue akui, tembakan Satria Muda di game pertama memang bikin kesel sih liatnya. Memang di akhir pertandingan, PJ menang dengan skor 86-7. Cuma dalam tanda kutip beda 13 poin. Tapi coba lihat skor SM di awal kuarter 4 berapa. Gue agak salfok sih saat di awal kuarter 4, SM baru nyetak 37 poin. Agak shock aja sih lihat tim profesional sekelas Satria Muda cuma nyetak 37 poin sampai di kuarter 4. Ditambah lagi mereka punya 5 pemain All-Star. 5 pemain yang masuk IBL All-Star 2023 kemarin. Buat Ali Bagir, oke mungkin ini pengalaman playoff awal-awal dalam karirnya, jadi masih penyesuaian. Tapi untuk yang lain, termasuk semua cadangan, menurut gue buat di game 1 seharusnya bisa lebih baik lagi. Field goal Satria Muda di game 1 hanyalah 33%. Hanya 22 dari 66 total tembakan. Tembakan yang masuk pun juga kebanyakan di kuarter 4, karena mereka melakukan comeback besar-besaran di kuarter 4. Namun karena skor sudah terlalu jauh dan kalah start, Satria Muda akhirnya ditekuk. Termasuk di dalamnya tembakan 3 angka Satria Muda juga sangat buruk. Sebenarnya penyakit tembakan 3 angka buruk dari Satria Muda tidak hanya muncul di seri melawan Pelita Jaya, tapi sudah sejak melawan Bali United. Dalam 3 game awal Satria Muda di playoff, tembakan 3 angka mereka hanya 24,3%. Untung saja mereka bisa mengimbanginya dengan angka 2 poin mereka yang tinggi. Makanya Satria Muda bisa menang melawan Bali United. Alasan lain karena bench point. Bench point dari Satria Muda juga tidak konsisten. Bisa juga karena perubahan strategi. Sebenarnya di game 1, Satria Muda sudah bermain merata, namun mereka busuk, jadi mereka kalah. Tapi kita lihat di game 2, di mana Arki, Foster, dan Widi menyumbangkan 70% poin dari keseluruhan tim. Jadi 9 pemain lainnya hanya menyumbang 30%. Tapi ya, tentu tembakan yang buruk ini karena alasan yang ketiga juga. Defense. Defense yang gue maksud tentu adalah defense tembakan 3 angka. Melihat dari game sebelumnya melawan Pelita Jaya, seharusnya Satria Muda sudah mencari strategi untuk bersiap-siap melawan Pelita Jaya. Pelita Jaya menggunakan strategi small ball, di mana pemain inti mereka tidak ada yang memakai center. Termasuk import mereka tidak ada yang center posisinya. Karena tembakan 3 angka adalah tumpuan utama serangan dari Pelita Jaya, di mana mereka menembakkan sekitar 33 tembakan 3 angka setiap game dengan field goal yang bagus pula. Sebenarnya tembakan 3 angka PJ bukan yang sampai bagus sampai level NBA gimana gitu, tapi mereka sangat konsisten dari setiap game ke game. Gue sangat salut banget sama pemain-pemain muda PJ seperti Yesaya dan terutama Arigi yang jadi tumpuan utama dari tembakan 3 angka Pelita Jaya. Game pertama memang Arigi agak busuk dengan 2 dari 8 tembakan 3 angka, cuma 25%. Tapi di game kedua dia panas dengan 5 dari 8 percobaan tembakan 3 angka. Wow,
Tak hanya itu, Arigi juga menjadi top scorer saat mengeliminasi Pelita Jaya di game 2 dengan mencetak 19 poin. Sangat gak masuk akal banget seorang pemain usia 24 tahun bisa membombardir dan menghantui sebuah tim yang punya 5 pemain All-Star dan sudah 11 kali juara. Well, gue juga agak ragu kalau gue bilang Satria Muda adalah tim yang bagus defense-nya, karena di IBL nggak ada perhitungan statistik defensive rating. Satria Muda juga tidak pernah punya pemain yang menang Defensive Player of the Year dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau melihat seberapa perkasanya dinasti ini, harusnya defense tidak pernah menjadi masalah. Cedera. Tak lama sebelum playoff, dua pemain utama SM yaitu Arki Wisnu dan Sandi Ibrahim terkena cedera. Tapi menurut gue buat Arki, di playoff sepertinya dia sudah benar-benar sehat karena performanya yang memang tetap ganas. Namun untuk cederanya Sandi Ibrahim lah yang jadi masalah besar untuk Satria Muda. Sandi selalu dikenal sebagai shooter 3 angka yang sangat tajam. Ia juga bisa step up di detik-detik krusial dan punya loncatan yang sangat tinggi. Namun cedera ankle ini memaksa Sandi tidak bermain sama sekali saat melawan Bali United. Dan pada saat melawan Pelita Jaya, menit Sandi tidak terlalu banyak. Sandi juga tidak bisa bermain terlalu agresif tentu karena cederanya, di mana ia rata-rata cuma menembak 2 kali saja. Gue juga nggak bisa salahin Sandi karena ya siapa juga yang mau kena cedera kan? Guard. Dari research yang gue lakuin, banyak yang harus dibenahi dari sisi guard SM. Gak hanya point guard inti tapi juga cadangan. Sayangnya, pemain import dari Satria Muda dua-duanya bukan guard, melainkan semuanya center. Gue bukan meninggi-tinggikan pemain import daripada lokal, tapi hal ini tentu akan menjadi lubang dari sisi defense. Karena pemain import PJ yaitu Dominic Sutton, gaya mainnya aja kayak gini. Dominic Sutton, but he got that one to go. And it's Dominic Sutton, another reverse. And they reward themselves. Aaron Craft couldn't hit it. Dominic Sutton. Serius, bukan gue ngerendahin, tapi ya sangat susah kalau pemain lokal harus menjaga mantan pemain G-League Warriors yang gaya mainnya kayak gini pula. Import dari Satria Muda pun juga mismatch kalah cepat dari Sutton. Di sisi lain, ada masalah utama yaitu Hardianus, sang mantan Finals MVP 2021. Jujur, gue sebenarnya suka banget sama gaya main Hardianus yang floor general. Tapi masalahnya di playoff ini, Hardianus hanya mencatatkan 5,3 poin per game. Ditambah lagi juga melakukan ini. Hardianus memang terkenal sebagai pemain yang mudah emosi. Tapi foul seperti ini bener-bener gak perlu banget. Udah dikeluarin, disangsi gak boleh main 3 pertandingan, didenda 20 juta. Apalagi bisa mencederai bahkan bikin lopo juga kan. Lebih parahnya lagi, ini dilakuin sama seorang kapten veteran. Hilangnya Hardianus tentu juga menjadi alasan utama Satria Muda kalah di game 2. Karena pastinya bola tidak mengalir dengan baik. Hilangnya Hardianus ini harus digantikan oleh Anthony Erga. Erga adalah pemain muda yang sangat hebat. Namun di game 2, ia membuat 5 turnover, terbanyak dari seluruh pemain PJ plus SM. Jadi dia adalah titik yang diserang oleh PJ. Tak hanya Hardianus, tapi Widianta Teja juga tembakan 3 angkanya sangat buruk. Dalam 2 game melawan Pelita Jaya, Widi hanya memasukkan 3 dari 12 percobaan tembakan 3 angka, cuma 25%. Oke, gue gak mencoba buat menjelek-jelekan SM, karena satu kekalahan mungkin tak berarti kehancuran abadi. Bisa saja mereka comeback jauh lebih hebat musim depan. Great job juga buat SM yang udah sampai ke babak semifinal IBL. Yang artinya sebenarnya tetap jadi tim yang hebat. Makanya gue tulis judulnya hancur dalam tanda kutip. Karena hancur itu juga ya relatif sih. Gue tetap salut buat SM, terutama Arki yang mainnya ganas banget. Dan Widianta yang meski 3 poinnya off, tapi 2 poinnya ngeri banget. Ini 2 lokal rasa import sih. Tapi bisa juga kekalahan ini memunculkan satu kemungkinan makna munculnya dinasti baru di IBL. 2 pemain legenda SM semakin bertambah tua. Gaya main small ball sudah mulai merajalela dan menumbangkan Satria Muda. Di sisi lain, selain Pelita Jaya yang punya segudang pemain berprestasi, muncul juga suatu tim di Barat Jawa yang sangat mungkin menggantikan dinasti Satria Muda beberapa tahun ke depan. Mereka punya pelatih yang sangat hebat, Defensive Player of the Year, Six Man of the Year, MVP, semua di masa prime mereka. Dan satu pemain muda yang adalah anomali. I don't know, tim ini cuma mengingatkan gue ke... Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan ilustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi.
Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu setel cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.